dengan saya Ibu Rohaya Sanggala masih dengan pembelajaran kimia pada bab sifat koligatif larutan. Setelah penurunan tekanan uap, penurunan titik beku dan kenaikan titik didih, hari ini kita belajar poin yang terakhir yakni tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah kebalikan dari aplikasi atau penerapan difusi. Mungkin kamu sudah pernah dengar istilah difusi. Difusi merupakan sebuah proses perpindahan molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah yang terjadi secara spontan. Misalnya dalam rumah kamu membuat atau celupkan satu buah teh ke dalam air, lalu konsentrat tinggi dalam teh akan mengalir ke sekitar air sehingga konsentrasinya menjadi seimbang. Atau pada saat kamu gunakan parfum dan kamu semprotkan ke sekitar tubuh kamu, lambat laun seluruh ruangan akan menjadi beraroma parfum yang kamu semprotkan. Artinya apa? Konsentrasi tinggi dari parfum akan menyebar ke seluruh ruangan yang memiliki konsentrasi yang rendah. Selanjutnya kalian harus tahu bahwa difusi adalah versus dari osmosis. Nah, difusi lebih mudah terjadi dibandingkan dengan osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalkan air, melalui selaput semi-permeable, di mana membran semi-permeable harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut. Saat konsentrasi pelarut rendah, hipotonis, sama dengan konsentrasi pelarut tinggi, hipertonis, maka kondisi ini disebut dengan konsentrasi pelarut seimbang atau isotonis. Contoh penerapan tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika air diserap oleh akar dari tanaman, atau ketika kamu rendam potongan kentang ke dalam air, maka dalam waktu beberapa menit kemudian potongan kentang akan semakin berat. Atau contoh lain, ketika kamu merendam buah anggur dalam air, maka beberapa hari kemudian anggur akan terlihat membengkak atau semakin membesar. Tekanan osmosis dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan pada sel. Besarnya tekanan osmosis ini dapat ditentukan melalui rumus oleh Van Hoff, yaitu P sama dengan M kali R kali T, di mana P itu sendiri adalah tekanan osmotik dalam satuan atm dan M adalah molaritas larutan, R itu adalah tetapan gas atau bernilai 0,082 dan T itu adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Sekarang kita perhatikan contoh soal untuk penerapan rumus dari Van Hoff. Contoh soal nomor 1. Sebanyak 6,4 gram suatu zat yang memiliki Mr sama dengan 128 dilarutkan ke dalam benzen hingga volume larutan menjadi 100 ml. Hitunglah tekanan osmosis yang terjadi pada suhu 27 derajat Celcius. Kita lihat pembahasannya. Diketahui massa zat sama dengan 6,4 gram dengan Mr sama dengan 128. Volume zat atau volume pelarut adalah 100 ml dan suhu sama dengan 27 derajat Celcius itu sama dengan 300 derajat Kelvin. Ditanya adalah P atau tekanan osmosis. Kita gunakan rumus Van Hoff dengan P sama dengan M kali R kali T, di mana M kita peroleh dari gram per mr kali 1000 per volume dikali dengan R dikali dengan T. Kita masukkan angka-angkanya. Gram itu sama dengan 6,4, Mr sama dengan 128, kemudian 1000 itu sudah ketetapan dan volume sama dengan 100 ml. Untuk R-nya itu sendiri sudah tetapan 0,082 dikali dengan suhu yaitu 300 derajat Kelvin. Maka kita peroleh hasil totalnya adalah
12,3 atm untuk tekanan osmosis yang terjadi. Contoh soal yang kedua. Tekanan osmosis yang mengandung 45 gram sukrosa per liter pada suhu 0 derajat Celcius adalah 2,96 atm. Jadi dalam soal ini sudah diketahui tekanan osmosisnya, kemudian diketahui suhunya dan diketahui masanya, maka yang dia tanya adalah MR dari zat. Kita lihat, diketahui. Gram sama dengan 45 gram, kemudian suhu sama dengan 273 derajat Kelvin, Pi sama dengan 2,96 atm, dan volumenya sama dengan 1 liter. Ditanya adalah MR. Kembali ke rumus umumnya, V sama dengan M kali R kali T. Oke? Nah, Pi sama dengan 2,96. M itu adalah gram per mr, jadi kita masukkan nilai gramnya 45 per mr, masih ditanya, dikali dengan 1000 per 1000 ml ya, jadi 1 per 1, kemudian dikali dengan 0,082, dikali lagi T-nya yaitu 273. Maka mr yang kita peroleh dari hitungan seluruhnya adalah 340 gram per mol atau 304. Demikian penjelasan dari saya tentang tekanan osmosis. Kemudian kalian buka kuis, ada saya berikan beberapa soal di sana, kalian kerjakan kuis, atau kalau masih ada yang belum paham, kalian boleh japri saya. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.